Sore kakak. Iya, ada cantik-cantik, ganteng-ganteng, bikin unggul nih. Wah, iya. Ya, lebih ganteng, lebih cantik kakak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan adik-adik kepada kakak. Sebelum kakak menyuruh cara mencegah kesehatan gigi dan mulut, perkenalkan nama kakak Christina Hendrika. Kakak dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang dan dari prodi kesehatan gigi. Sekarang kakak semester 4. Nah, di sini pasti ada bertanya toh, kakak ini dulu di kampus tapi sudah bisa datang turun di kami hanya mau gara-gara penyuluhan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apakah penting kalau menurut adik-adik? Penting kakak. Penting. Alasan adik-adik menganggap cara menjaga kesehatan gigi dan mulut penting itu karena apa? Karena kalau sakit gigi pasti rasanya sakit, terus nggak bisa tidur, Nggak bisa makan ayam lagi. Tidak bisa makan es lagi. Nah, di sini adik-adik tahu. Nah, terus apa lagi? ada oleh kalau kita masih sudah pendidikan. Nah, adik-adik di sini sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah cara seseorang menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari berbagai penyakit yang akan muncul di dalam rongga mulut. Sampai sini adik-adik mengerti? Mengerti Kak? Dan tujuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut menurut adik-adik apa? Untuk mencegah terjadinya gigi lubang saya, Oh iya, terus kalau ada yang ini yang cantik, supaya mulut tidak bau. oke, terus Supaya kondisi oke, yang di tengah sehat giginya. katanya ada. Tetap putih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Baik guys, semua jawaban adik-adik tadi itu semuanya benar. Yeay. Dan di sini kakak ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini kakak mau tanya, di sini ada sikat gigi satu hari berapa kali? 2 pagi setelah saya mau ke sekolah, saya untuk gosok gigi. Itu pas mau ke sekolah tuh? Iya, malam saya mandi mau makan. Yang mau makan. Oke. Kalau ada yang makan bisa satu kali sikat gigi. Iya. Saya malas sikat gigi. Nah, di sini ada yang pertama rajin menyikat gigi dan mulut sehari dan waktunya adik pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, bukan pas mandi. Mengerti? Ingat, bukan pas mandi tapi pas setelah sarapan dan malam sebelum adik tidur. Nah, yang kedua kakak mau tanya, kalau adik bangun pagi itu adik langsung minum air atau berkumur dulu? Berkumur dulu. Berkumur, ada yang berkumur, ada yang langsung minum air. Ya toh? Iya. Nah, yang kedua tuh berkumur menggunakan air dingin, mau air hangat juga sudah apa. Intinya tapi tergantung sih di rongga mulut adik-adik pasti ada kalau yang belum sikat gigi, kalau makan sesuatu atau minum sesuatu pasti muntah toh. Nah, terus yang ketiga minum air putih dan rutin. Di sini adik-adik pasti kalau habis bermain pasti lupa segala-galanya, apalagi minum air. Ya toh? Iya. Tapi pokoknya mau haus mau apa cu, terserah, intinya dia main dulu, ya toh? Dan yang ketiga, kurangi makanan yang manis dan berlengket. Nah, di sini pasti ada sering sekali kan makan coklat dengan permen. Sering. Apalagi kalau ada kakak kadung ada datang kunjungan pasti ada coklat. Oh, ada. Kakak kasih permen. Ada banyak kakak dia yang nggak bisa jawab. Ada di sini harus mengurangi, bukan tidak boleh mengkonsumsi, tapi mengurangi agar kesehatan rongga mulutnya terjaga. Dan yang kelima, mengkonsumsi buah dan sayur. Di sini ada suka makan sayur kok Sonja? Suka. Dia mau. Saya enak. Saya suka. Ini bilang suka, tapi kenyataannya mie, telur. Toh? Saya semua sayur. Sayur apa? Sayur marungga. Wah, sehat tuh. Iya. Jago tambah si Ade. Iya. Ada sushi. Ada sushi, oke. Sushi rara. Oke, baik, sini kakak lanjut. Di sini ada tahu kok sonde benang gigi. Tahu.
Tahu, tapi biasanya di iklan itu benang gigi yang mau jahit benang gigi yang biasa mama jahit baju itu kakak kan? Adek, kalau yang itu benang jahit untuk jahit jahit baju. Kalau yang tadi kakak tanyakan itu benang gigi. Gunanya untuk apa kakak? Itu untuk membersihkan kalau adik-adik kalau makan, adik-adik sering makan daging toh. Sering makan ikan. Adik-adik suka makan mangga apa sonde? Suka sekali. Pasti Enak. dia punya serat-serat tuh pasti ada tagak atau tersangkut di sela-sela gigi toh. Nah, Tidak, sapunya gigi jarak. Oh iya kak. Kalau ada pasti ada yang ini toh tagak toh. Ya. Di sini pasti ada pakai tusuk gigi. Ya. Kasih pasti pakai tusuk gigi. Tidak, kadang bukan tusuk gigi juga. Kadang kalau di Pakai jalan lidah. kalau kan di jalan kalau lihat ada kayu-kayu dong patah kok tusuk gitu kakak. Ya, bisa boleh. Ada itu adalah kebiasaan buruk. Nanti lain kali jangan begitu. Ya kak. Di sini ada harus tahu itu benang gigi. Nah, benang gigi itu dia punya tangkai bentuknya model begini. Dia tipis dia punya bagian sini tipis dan bisa untuk masuk ke sela-sela gigi. Di sini kakak juga tidak menganjurkan adik-adik menggunakan tusuk gigi karena bisa membuat gigi adik-adik ada jarak. Oke? Nah, yang terakhir rutin mengontrol gigi ke dokter gigi. Untuk adik-adik 3 bulan sekali. Oke, ini sampai sini adik-adik paham? Paham. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kenapa kita harus menggunakan jari? Oke, baik atas pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan dari adik Reno toh? Iya. Di sini kita harus wajib menyikat gigi 2 kali sehari. Itu pasti kalau adik-adik habis makan kan pasti sisa-sisa makanan menempel pada gigi. Dan pasti makanan yang masuk dalam mulut kita tuh pasti bukan hanya baunya saja yang harum toh. Pasti kalau adik-adik masih ada satu hari ada satu sikat gigi, terus adik omong dengan teman atau kakak atau adik, pasti kayak bau mulut sekali toh. Nah, di situ harus wajib menyikat gigi agar giginya tetap bersih, tidak bau mulut dan terhindar dari karies gigi atau lubang gigi. Ya baik, terima kasih. Ya ini, siapa lagi yang mau bertanya? Kak, ya. Pasti gigi yang berproduksi. Nah, di sini nanti kalau terima kasih atas pertanyaan dari adik dan Nia. Nah, di sini kalau ada mau pergi supermarket atau ada mau beli di kios atau di mana, ada harus perlu membaca komposisi yang ada di bungkusan. Kayak seperti yang kalian kakak tahu tuh ada Pepsodent, ada Ciptaden. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada Jelly. Yang seperti yang tahu yang biasa mama bilang kalau makan sayur itu kan juga baik buat kesehatan kita. Terus kalau untuk kami yang terus makan sayur gimana? Mati tuh. Kasih atas pertanyaannya. Walaupun kalau sudah dipaksa tapi lambung ada sudah terima. Nah, ada perlu menyikat gigi 2 kali sehari dan tidak perlu memaksakan diri untuk mengonsumsi sayuran daripada nanti ujung-ujungnya ada muntah. Sudah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada. Kalau saya mau bertanya, jadi apa akibat lanjut kalau kita tidak membersihkan sisa makanan yang ada dalam sela-sela gigi seperti yang sudah dijelaskan tadi? Di sela-sela gigi atau di gigi? Sela-sela gigi dan gigi sana. Gigi saat. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada ini pasti ada sudah tahu atau itu plak. Ada tahu pesan plak. Ada kalau ada akibat lanjut itu yang pertama tuh plak. Nah, di sini pasti ada bertanya-tanya plak itu apa? Ya toh. Nah, di sini ada kalau nanti setelah ini ada pulang terus ada ambil cermin atau di kaca yang ada cermin, ada lihat kalau ada gigi itu ada
ada apa? Ada warna kuning-kuning yang di gigi-gigi dong tuh. Nah itu tuh ada namanya plak. Kalau ya sisa makanan. Nah kalau ada kalau plak ada, terus ada yang dibersihkan, pokoknya terus-terus. Nah di situ data akan menimbulkan namanya karang gigi. Di sini karang gigi itu yang terjadi ya kakak. Ya kakak. Mungkin kakak bisa jelaskan fungsi dari karang gigi dan bagaimana cara tujuan karang gigi. Oh iya baik. Nah ada di sini kalau karang gigi itu tadi yang kakak jelaskan yang pertama plak. Nah dia tuh terjadi karena proses adanya plak. Nah di sini kalau sudah ada plak tapi ada di malas bersihkan atau terus menumpuk, nah akan menjadi karang gigi. Nah dia tuh ciri-ciri tuh ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau yang keras. Itu kalau warna hijau itu berarti keras. Terus hijau ke hitam-hitaman. Nah di sini kalau untuk cara pencegahannya yang pertama menyikat gigi 2 kali sehari. Dan kalau ada plak berarti ada harus sikat tuh supaya dia jangan menumpuk dan membentuk karang gigi. Oke, akibat lanjut yang kedua itu lubang gigi. Pasti di sini ada sudah tahu lubang gigi. Tahu, ada saya pernah. Tinggalnya masuk ke lubang. Sakit nanti kalau ya, ini lu makan yang itu berarti ada harus rajin menyikat gigi, jangan malas-malasan. Nanti sakit siapa yang merasa? Ada sendiri yang merasa kan? Baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik, pertanyaan serta perhatian dari adik-adik. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, kakak yang mau bertanya. Adik-adik siap toh? siap. Nah, ada 2 saja pertanyaan. Yang pertama, mengapa penting harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Agar terhindar dari karang gigi. Oke. Agar terhindar dari mulut. Ya. Agar saya tidak yang lubang nanti. Oke. Oke, jawaban adik-adik sudah benar. Di sini adik-adik ini waktu untuk sikat gigi pada waktu apa saja? Pagi sudah sarapan dan baru sebelum tidur. Wah, berarti adik-adik sudah pintar ya? Ya, Kak. Tapi adik-adik bukan hanya tahu teori, tapi nanti dalam perilaku adik-adik harus laksanakan. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatian dari adik-adik. Kalau begitu kakak pamit, kakak berharap apa yang kakak sampaikan pada hari ini dapat tetap adik-adik ingat dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak, siap. Oke, kalau begitu kakak pamit. Dah.